Hai guys, selamat datang kembali di channel alur cerita film Supernoi Movie. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seorang komandan pasukan elit kekaisaran pada zaman dinasti Ming yang bernama Qinlong. Terpaksa harus meninggalkan istana karena ia diburu oleh para pengkhianat kaisar dan anak buahnya akibat dari sebuah persekongkolan yang jahat. Film ini sendiri berjudul 14 Blades yang rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Danny Lee dan dibintangi oleh Donnie Yen, Sammo Hung, dan kawan-kawan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada masa itu, di dalam kekaisaran dinasti Ming sedang terjadi begitu banyak konflik kekerasan. Sang kaisar pun lalu membuat sebuah pasukan elit khusus pengawal kekaisaran yang diberi nama Qin Shi Huai. Pasukan ini direkrut dari anak-anak yatim piatu dan dari sejak kecil mereka dilatih untuk bertarung, membunuh, dan tentunya setia pada sang kaisar. Qinlong adalah sebagai yang terkuat dan komandan dari pasukan elit tersebut, sehingga ia berhak mendapatkan 14 pedang baja terbaik untuk menumpas musuh dan diantaranya satu pedang untuk membunuh dirinya sendiri jika ia gagal dalam menjalankan misinya. Diceritakan di bagian utara kerajaan, Pangeran Qing adalah paman dari kaisar yang pernah melakukan pemberontakan terhadap kaisar sebelumnya, namun ia gagal sehingga ia dihukum oleh kaisar yang menyebabkan ia kehilangan kedua kakinya dan diasingkan dari kerajaan. Rasa dendam kesumat yang terus bergejolak dalam dirinya membuat dia dan orang-orang yang setia padanya merencanakan lagi pembangkangan dan pemberontakan yang kedua kalinya. Dan dalam menjalankan misinya itu, ia dibantu oleh Tuo Tuo dan Jia Jingjong adalah salah satu orang terdekat kaisar. Lalu mulailah Jia Jingjong mulai memainkan rencana Pangeran Qing. Lalu ia membuat sebuah rekayasa bahwa penasehat kaisar yaitu Jia Sheyan telah melakukan pengkhianatan kepada kaisar dan mencuri stempel kerajaan. Lalu atas izin kaisar, ia memerintahkan Qinlong untuk merebut kembali stempel kerajaan dan melenyapkan Zhao Shenyan. Qinlong dan pasukannya lalu mendatangi kediaman penasehat Zhao Shenyan dan berusaha merebut kembali stempel tersebut. Namun penasehat Zhao berkata bahwa ia akan mempertahankannya stempel tersebut dengan segala kemampuannya. Pada saat terjadi perselisihan tersebut, tiba-tiba saja ada orang misterius yang memanah penasehat Zhao dari belakang, lalu ia pun menusuk Qinlong yang sedang lengah dan berhasil membawa kabur stempel itu. Dan dengan kemunculan manusia misterius itu, akhirnya Qinlong pun menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan misinya tersebut. Dan seluruh anak buahnya pun telah tewas dibantai, lalu ia pun menyelinap berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah ia menyelidiki dan mengendap-endap untuk mencari tahu, ternyata benar saja di dalam Kopaswei atau Komando Pasukan Khusus Qin Shi Huai yang ia pimpin telah terjadi pengkhianatan dan persekongkolan antara anak buahnya bernama Xuan Wu dan si berkokok pengkhianat Jia Jingjong. Xuan Wu melakukan hal itu karena jabatannya selalu terhalang oleh Jenderal Kopaswei yaitu Qinlong. Atas nafsu serakahnya itu, ia tega membantai seluruh anggota Kopaswei yang setia pada Qinlong.
Sementara itu, Qinlong yang terluka cukup parah segera pergi dari istana dan menemui jasa pengawalan agar ia bisa keluar dari kota tersebut. Pemilik jasa pengawalan itu bernama Xiaoyong dan putrinya bernama Hua menerima tawaran Qinlong mengantarkannya keluar kota meski dalam keadaan terluka. 咁咪查得咁嚴，出咗事啊？邊個關口放走咗青龍？咁以為青龍密謀造監視神，俾我哋過去 Di tengah perjalanan dalam istirahatnya melepas lelah dan dahaga, tiba-tiba saja mereka dihadang beberapa bandit dan pergelutan pun terjadi di antara mereka. Dan tentu saja Qinlong dengan mudahnya mengalahkan mereka. 惡到貴境，未請教，我哋就係天鷹幫。都唔使知喺我呢度過去。 Hajdud Gayo, sang pemimpin bandit pun gemetaran ketika melihat lencana Kopasway yang bergantung di pinggang Qinlong, yang membuat mereka ketakutan dan lari terbirit-birit. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Informasi keberadaan Qinlong pun dengan cepat diketahui oleh para pasukan Jin Jiwei yang kini kepemimpinannya telah beralih ke tangan Xuan Wu. Mereka pun dengan cepat memburu iring-iringan jasa pengantar tersebut dan menyerangnya, tapi berkali-kali mereka pun telah gagal. Mengetahui bahwa yang sedang dikawalnya adalah seorang Kopasway dan sedang diburu istana, bos jasa pengawalan tersebut itu pun ingin memutuskan kontrak pengawalannya dengan Qinlong dan ia ingin mengembalikan semua imbalannya. Namun Qinlong mengancam mereka dan menawan putrinya yang bernama Hua dan pergi meninggalkan tempat itu. 你既然係咁以為銀兩，我俾翻晒你。你俾我哋嘅銀，呢棟票我哋唔敢接啦。沿途用我嘅名引人注意，我要你向東邊行。 我求下你。 Neneng Hua, sang gadis cantik dan rupawan itu pun akhirnya menemani perjalanan Qinlong kemanapun ia pergi. Kebersamaan mereka dalam sepanjang perjalanannya sepertinya ada semacam perasaan benih-benih cinta yang tumbuh di antara keduanya. Qinlong adalah seorang Jin Jiwei yang berjiwa keras dan mungkin dia adalah seorang pembunuh yang kejam jika kehidupannya diusik. Namun, apalah daya, Qinlong juga manusia yang memiliki rasa cinta dan membutuhkan belayan kasih sayang seorang wanita. Dan mereka pun mulai bertukar cerita dan saling curhat satu sama lainnya seputar kehidupannya masing-masing. Rupanya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. 你用手掂過，我點食啊？小店價廉物美，我冇錢啊！ Perjalanan mereka pun dilanjutkan sehingga mereka sampai di perbatasan kota yang penduduknya cukup ramai dan dipenuhi pos penjagaan prajurit kerajaan. Tanpa diduga salah satu prajurit yang dulu pernah menjegat Qinlong pun berada di tempat itu dan melihat Qinlong. Dan mengetahui Qinlong berada di tempat tersebut, prajurit itu pun segera pergi untuk melapor pada atasannya. Menyadari hal itu, Qinlong pun mengenali dan melihatnya, lalu ia pun segera membuntuti prajurit tersebut dan menyelinap masuk ke ruang dokumen. Di sana ternyata ia menemukan surat berisi rencana jahat Jia Jingjong yang hendak menjual 3 daerah kerajaan pada Pangeran Qing tanpa sepengetahuan kaisar, dan dengan cara memasukkan dokumen dengan cap stempel kerajaan yang telah mereka curi. Setelah berhasil mengetahui dokumen rahasia kejahatan tersebut, lalu mereka pun beristirahat di sebuah kedai. Dan ketika mereka baru saja akan menikmati makanannya, datanglah segerombolan preman setempat yang sama hendak makan di tempat tersebut. Ketua preman tersebut sebut saja Asep Getih, atau itu bukan nama sebenarnya ya, biar gampang disebutnya saja. Ia menginginkan tempat itu dikosongkan, hanya dia dan anak buahnya yang menikmati makanan di situ. Dengan paras wajah yang sangat paralontong, ia segera mengusir Qinlong.
Karena modal pergi, akhirnya Garut Dewa mereka teh ya. Dan beruntung dengan ilmu yang mumpuni, Cinlong pun berhasil dengan mudah mengalahkan Asep Getih dan kawan-kawannya. Setelah pergelutan itu, akhirnya Cinlong menawarkan sebuah kerjasama pada mereka, yaitu dengan maksud mereka merampok emas-emas yang akan diserahkan rombongan Pangeran King pada Jincong. Sementara Cinlong akan mulai menjalankan aksinya balas dendam pada mereka. 嗰對商女有黃金1000兩，我之後要攞翻佢哋一樣嘢。我哋走。 Cinlong yang paham bahwa situasi akan semakin genting dan berbahaya, akhirnya ia menyuruh Neneng Hua agar pergi saja menjauhi darinya dan kembali pada tunangannya. Lalu Neneng Hua yang sudah menaruh rasa cinta dan simpati kepada Aak Cinlong hanya bisa meneteskan air mata dan pergi dengan penuh kekecewaan. Kasihan. 你已經利用完我，我已經利用完你。 Cinlong yang merasa kesepian juga atas kesendiriannya setelah ditinggal pergi Neneng Hua, lalu menghibur diri dengan meminum beberapa gelas tuak. Namun tiba-tiba saja Nyai Tuo-Tuo yang selama ini memburunya kini telah berada di sana dan menyerangnya. Akhirnya pergelutan Dewae, ilmu kanuraganya yang tahu-tahu yang cukup tinggi hingga cukup merepotkannya. Cinlong yang tidak mau buang-buang waktu untuk rencana penyergapan pasukan Pangeran King, lalu ia pun segera memilih kabur tak menyelesaikan pertarungan itu. Esok harinya rencana dan siasat pun mulai dijalankan. Cinlong menyamar sebagai prajurit Pangeran King yang nantinya akan menyusup ke dalam iring-iringan tersebut, dan sementara tugas Asep Getih dan kawan-kawan adalah menyerang prajurit tersebut dari luar pos penjagaan. Sementara itu di dalam pos penjagaan, si Borkokok Jia Jingzong memerintahkan Suawu untuk membunuh utusan Pangeran King dikarenakan ternyata Pangeran King melalui utusannya menginginkan stempel kerajaan dan ingin menguasai kekaisaran seluruhnya. 批詔書俾王爺一回膽咁通情達理，元武收起玉璽，人頭落地。 Namun ternyata di luar dugaan Suwanu berada di pihak Pangeran King dan lalu membunuh Jia Jinjong. Persekongkolan yang sangat membagongkan. 多謝你教我，請你俾詔書我，等我幫。 Suanwu yang baru saja membunuh Jia Jingjong, ia sangat terkejut karena tiba-tiba saja di hadapannya muncul Cinlong. Lalu mereka pun bertarung. Dikarenakan keilmuannya sungguh sangat tinggi, Cinlong, Suanwu pun yang terdesak akhirnya melemparkan stempel tersebut ke arah Cinlong dan melakukan jurus terakhirnya, yaitu kabur. Dan akhirnya rencana Cinlong pun berhasil. Ia telah mendapatkan stempel kerajaan dengan mudah dan Asep Getih CS pun berhak mendapatkan semua emas-emas itu. Dan dari kejadian tersebut terjalinlah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dan sebuah persaudaraan. 全部俾我。 全部都係你嘅。 Setelah semuanya merasa beres, Cinlong yang hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Neng Hua yang ternyata sedang disandra oleh Nyai Tuo-Tuo. Ternyata Nyai Tuo-Tuo sengaja menyandar Neng Hua agar bisa ditukar dengan stempel kerajaan tersebut. Dan benar saja, Cinlong pun tak berdaya melihat hal itu. Ia merasa nyawa Neng Hua ternyata lebih berarti dari segalanya. Lalu ia pun melempar stempel itu ke Nyai Tao-Tao dan ia pun segera pergi bersama Neng 佢唔 Hua. 會為咗我，我都殺咗佢！放棄玉璽，你快啲走啊！青龍， Sementara itu, Cinlong, Neng Hua, dan pasukan ayahnya bersatu mengatur siasat untuk merebut kembali stempel itu dan mempertahankannya supaya tidak jatuh ke tangan para pengkhianat. Di dalam menjalankan siasatnya tersebut, Neng Hua menyamar sebagai Cinlong, yaitu untuk mengelabui Nyai Tuo-Tuo, dan sementara ayahnya Neng Hua dan anak buahnya akan menjebak pasukan Xianwu dengan jebakan Batman yang sudah diatur sedemikian rupa.
Neneng Hua yang dalam keadaan terdesak dan akan dihabisi nyawanya oleh Tuo tiba-tiba saja dihalangi oleh Bapak Asap Getih yang rupanya sudah berada di tempat tersebut. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Namun dalam pertarungan tersebut Asap Getih kalah dan terbunuh karena ilmu kanuraganya Tuo setingkat lebih hebat darinya. Rencana tersebut pun berjalan dengan mulus, pasukan Xuanwu dapat dilumpuhkan dengan cukup mudah dan Xuanwu pun sendiri dapat dikalahkan Xinlong dan dibunuhnya. 玉璽喺度，我已經翻唔得轉頭。不過你殺咗我啦！ Mengetahui kabar tersebut, akhirnya Xinlong memutuskan untuk segera mencari Nyai Tuo untuk mengakhiri drama pengkhianatan kaisar ini. Dan sementara Neneng Hua, ia segera mengantarkan stempel kerajaan tersebut ke istana untuk diamankan. Pertarungan hebat pun terjadi di antara mereka. Kesaktian mereka berdua sama-sama tinggi dan sakti mandraguna. Mereka saling serang mengeluarkan jurus-jurus hebatnya. Dan berbagai jurus telah mereka keluarkan, keduanya lelah dan terluka parah. Dan untuk mengakhiri pertempuran ini, pada akhirnya Xinlong pun nangkep erat-erat Nyai Tuo dan melepaskan tembakan Golden Sword dan mereka pun meninggal. Sementara Neng Hua berhasil mengantarkan stempel tersebut yang artinya misi pemberontakan Pangeran Qing telah gagal yang kedua kalinya. Dan Kaisar pun telah menata kembali pemerintahannya setelah adanya konflik tersebut. Sementara penasihat Zhao yang dulu telah dipitnah dan dipenjara kini telah dibebaskan dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan Neng Hua setelah itu meneruskan kembali usaha jasa pengawalan yang diwariskan ayahnya dan film pun tomat. Oke, terima kasih sekali pada semua yang telah menonton film ini sampai selesai. Terima kasih sekali, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan tunggu cerita film berikutnya yang lebih menarik tentunya. Terima kasih, wassalam.